Kalau kalian pernah main Harvest Moon waktu kecil, pasti ada rasa hangat yang susah banget dijelasin. Bangun pagi, siram lobak, kasih makan sapi sampai ikut festival panen. Di tahun 2016 lalu, game kayak gini dibangkitin lagi oleh Stardew Valley. Game ini bikin genre farming sim kembali jadi primadona. Tapi, kalian tahu nggak kalau di antara ladang pixel dan kebun virtual ini, ternyata ada game dari Indonesia yang ikut nyelip dan jadi hidden gem favorit banyak penggemar genre game farming sim. Nggak sekedar farming sim, mereka bahkan berani kasih sentuhan baru dengan dunia lautnya. Kita bisa nyelam, bersihin terumbu karang, hingga nemuin unsur-unsur Indonesia mulai dari Mas Poji, Klepon, Pak Joko, dan Balap Karung. Kerennya, mereka nggak pakai tuh embel-embel anak bangsa atau local pride, tapi berhasil ngenalin budaya kita ke seluruh dunia. Nama gamenya Coral Island. Dan ceritanya berawal dari obrolan iseng dua orang yang gak sengaja ketemu. Kalau ada pepatah jodoh itu datangnya gak disangka-sangka, ternyata itu gak cuma terjadi di dunia percintaan. Dua orang ini, Jeremiah Bramble dan Soma Wisnuputra, foundersnya Starway Games yang nantinya bikin Coral Island, ketemunya juga nggak sengaja. Mereka ketemunya di Jakarta, lagi meeting buat urusan lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama game. Mereka juga punya field yang sangat berbeda. Jeremiah adalah lulusan Business Administration yang kerjaannya ngurusin bisnis perusahaan. Sementara Soma adalah lulusan Computer Science yang kerjaannya ngembangin website berbasis Magenta. Tapi, perbedaan keduanya ini disatukan oleh satu hal, yaitu game. Ya, jadi waktu ketemu, mereka ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya nyasar ke topik The Witcher, game yang hype banget waktu itu. Dan dari obrolan itulah, muncul ide iseng yang berbahaya. Kayaknya seru deh kalau kita bikin game kayak gini. Dan ternyata, celutukan ini jadi obrolan serius yang gak berhenti diobrolin. Mereka mulai sering tuh ngobrol, brainstorming, hingga akhirnya mutusin buat bikin studio game sendiri yang namanya Starway Games. Jogja dipilih buat jadi lokasi markasnya. Alasannya simple, karena banyak talenta kreatif yang mereka temuin berasal dari kota yang terkenal akan ketenangannya ini. Fun fact, banyak talenta kreatif yang mereka temuin berasal dari ArtStation, sebuah platform yang jadi link-in-nya anak-anak di kafe. Jadi kalau kalian anak di kafe, bisa coba tuh masukin portofolio karya kalian ke sana. Siapa tahu bakal ketemu sama orang-orang kayak Jeremiah dan Soma ini. Tapi yang menarik, meskipun visi pertama mereka bikin game yang kayak The Witcher, game pertama yang mereka kembangin justru nggak ada hubungannya sama sekali dengan game ini, dan malah nyambung sama masa kecil mereka. Meskipun dua orang ini ngefans banget sama The Witcher, ternyata mereka juga punya kesamaan lain yang cukup wholesome. Mereka tumbuh besar mainin game Harvest Moon. Ya, game farming sim yang punya feel hangat banget waktu dimainin. Bangun pagi, siram lobak, kasih makan sapi, sampai ikut festival panen. Dari sinilah, akhirnya mereka kepikiran buat bikin game farming sim juga. Tapi tentu aja, dengan tambahan sesuatu yang lebih fresh. Dan jadilah Coral Island, game farming sim dengan grafis visual ala Pixar. Cerah, detail, dan penuh warna. Selain bertani dan beternak, pemain juga bisa pergi ke dunia laut, nyelam buat nemuin putri duyung yang lagi kejebak, dan nyelamatin terumbu karang dari sampah-sampah yang dibuang ke laut. Isu nyata yang sering terjadi di negara-negara seperti. Buat mereka, Coral Island bukan cuma hiburan, tapi juga edukasi. Tujuannya sederhana, bikin generasi muda lebih peduli sama lingkungan. Masalahnya, bikin game kayak gini tentu aja butuh modal yang gede. Maka dari itu, mereka open semacam crowdfunding di website bernama Kickstarter. Target awalnya sih cuma $70.000, tapi ternyata campaign ini meledak. Hanya dalam 1 bulan, mereka berhasil ngumpulin $1,63 juta, 23 kali lipat
melebihi target awalnya. Rahasianya, mereka nggak cuma jual mimpi kosong. Semua udah disiapin sebelumnya, mulai dari konsep visual, desain karakter, bahkan sampai 140 soundtrack yang mereka kompos sendiri. Kemenangan di Kickstarter hanyalah gerbang pertama. Setelahnya, tantangan yang jauh lebih besar telah menunggu. Mengeksekusi janji dan membuktikan bahwa kepercayaan ribuan orang itu nggak salah tempat. Secara resmi, Coral Island dirilis pada 14 November 2023. Tapi sebelum itu, mereka udah rilis edisi alpha pada Juli 2021 dan early access-nya sejak tahun 2022. Tentu aja, ini edisi spesial buat orang-orang yang ikut ngefans di Kickstarter. Setelah resmi rilis, hasilnya nggak main-main. Cuman butuh waktu sebulan bagi mereka untuk menembus angka 100.000 kopi terjual. Nggak berhenti sampai di situ. Coral Island juga berhasil masuk ke nominasi Steam Sit Back and Relax 2023. GameSpot juga kasih julukan ke Coral Island sebagai game hidden gems. Yang menarik, 70% pemainnya justru berasal dari luar negeri, berbahasa Inggris, Jerman, dan China. Dan meskipun sasaran yang dituju adalah pasar internasional, game ini banyak nyelipin unsur-unsur budaya Indonesia di dalamnya. Ada karakter-karakter bernama khas Indonesia seperti Pak Joko, Dinda, dan Putri Miranjani. Ada juga makanan-makanan tradisional seperti klepon, sayur lodeh, hingga jamu. Dan yang paling keren menurutku adalah hadirnya budaya lokal kayak lomba balap karung, ondel-ondel, hingga makhluk urban legend kayak Mbak Kunti dan Mas Poci. Ini bukan cuma cerita sukses biasa, tapi juga bukti bahwa budaya kita bisa dikenalkan ke dunia tanpa harus teriak-teriak karya anak bangsa dan lokal pride. Kuncinya bukan di bisingnya mulut, tapi di tajamnya kualitas. Dunia nggak butuh kita minta diakui. Mereka akan sadar sendiri kalau karyanya memang pantas. Coral Island udah ngajarin kita gimana caranya mengangkat budaya bangsa ke dunia dengan cara yang elegan. Jadi, mungkin ini waktunya kita buat berhenti teriak-teriak dan mulai fokus berkarya. Dan terakhir, selamat ulang tahun ke-80 untuk Indonesia. Semoga makin banyak karya gila yang bikin kita bangga. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian mau lihat lebih banyak video kayak gini. Follow juga akun Instagram kita di room49.id buat update fakta-fakta menarik lainnya. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.